Kepala Jurusan Usuluddin Bapak Akhol Daus MPT, yang terhormat Koordinator Program Studi Sosiologi Agama Bapak Abdullah Cakim SAG MPT, yang terhormat pula kepada Ibu Fitria Rismaning Tias MSOS selaku pembawa pemateri pada siang ataupun sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang Bu, serta para tamu undangan dan para peserta ngaji sosiologi yang sangat berbahagia. Amin. Puasa nggak ini teman-teman? Puasa. Kayak Anton. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara ngaji sosiologi yang bertemakan arah baru paradigma intelektualitas sosiologi Islam Ibnu Khaldun. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ini biar tidak bosan. Karena telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Hadirin saya hormati, pertama-tama perkenalkan saya Langgeng, semester 4 kelas B Sosiologi Agama, sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara ini. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Ketua Pelaksana dan Ketua HMPS SA, yang kelima doa, keenam pembahasan materi ngaji sosiologi, yang ketujuh break sholat asar bagi yang sholat, 8 sare sehat, yang ke-9 salam maghrib dan buka puasa bersama, dan yang terakhir yang ke-10 penutup. Bisa jelas ya? Untuk membuka acara ini marilah kita mulai dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Basmalah poso wali. Bacaan basmalah bersama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Karisma Adi Ajeng Puspitasari Kemayuningse. Kepadanya saya persilakan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atat bihi qawmaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fadiyya. Ya ummuki
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Mbak Karisma Hadi Puspitasari. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Dwi Aulia. Sebelumnya ini dimohon untuk semuanya saja untuk berdiri ya. Ayo, mari, monggo. Oke, selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Mas Ahmad Sultan. Dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Maftuhin MAG selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Rizkon Hamami LCMA sebagai Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Koordinator Program Studi Bapak Abdullah Cahim MAG MPD, beserta Ibu Fitri sebagai pemateri hari ini yang saya hormati. Tak lupa semua teman-teman mahasiswa sosiologi agama yang semoga tetap dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya di sini sebagai mewakili semua panitia berterima kasih sebanyak-banyaknya atas semua elemen yang telah ikut mensukseskan acara ngaji sosiologi dan buka bersama ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada sore kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan yang kedua, saya mewakili seluruh panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan acara ini. Apabila nanti ada tutur kata atau ada perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mewakili seluruh panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Ahmad Sultan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua HMPS Sosiologi Agama kepada Mas Irfan Ma'arif. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Rektor UIN 1 Tulungagung Bapak Dr. Haji Maftuhin MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Dr. Ahmad Rizwan Hamami LCMA, yang saya hormati Ketua Jurusan Usuluddin Bapak Akul Firdaus MPD, yang saya hormati Koordinator Program Studi Sosiologi Agama Bapak Abdullah Cahim MPD, yang hari ini belum bisa hadir dalam acara sosiologi agama. Mohon maaf, ngaji sosiologi. Yang saya hormati Ibu Fitria Rismani Tias MSS selaku pemateri pada sore hari ini. Yang saya banggakan teman-teman panitia, pengurus MPS dan juga mahasiswa sosiologi agama yang berbahagia. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul menghadiri acara pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau hingga akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang pertama yang mau saya sampaikan, banyak ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan acara ngaji sosiologi dan buka bersama dengan maksimal.
Semoga dengan adanya acara ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa sosiologi agama dan juga bagi mahasiswa UIN untuk umumnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ucapan terima kasih kepada para peserta ngaji sosiologi dan buka bersama yang telah menyempatkan hadir berpartisipasi dalam kegiatan pengurus HMPS yang awalnya kemarin sempat mengalami sedikit masalah ataupun kurangnya partisipasi dari teman-teman semua, dan akhirnya ada kebijakan dari Bapak Koordinator Prodi bahwasanya kegiatan ini diwajibkan dan nantinya sertifikatnya kita gunakan sebagai salah satu persyaratan PPM. Seperti itu, Ibu. Yang saya harapkan dari terselenggaranya kegiatan ini bisa menjalin silaturahmi antara mahasiswa sosiologi agama. Kita bisa saling menjalin kekeluargaan yang erat, karena dari tahun-tahun sebelumnya sudah kita alami sendiri bahwasanya kita tidak mengenal senior-senior kita tidak mengenal junior-junior kita atau adik tingkat kita atau kakak tingkat kita, seperti itu. Mungkin dari acara ini kita bisa menjalin kekeluargaan mahasiswa sosiologi agama, seperti itu. Nah, pada kali ini teman-teman panitia membawa tema yaitu arah baru paradigma intelektualitas sosiologi Islam Ibnu Khaldun, yang diharapkan teman-teman bisa menyerap nanti semua materi yang disampaikan oleh pemateri Bu Fitria, nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah wawasan kita mengenai sosiologi, yang mana mungkin materi yang disampaikan pada sore hari ini belum tentu kita dapatkan ketika mata perkuliahan, seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Mas Muhammad Solihuddin. Kepada Mas Solihuddin dipersilakan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim wa adil sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjina biha min jami'i wa ahli al-fat wa adhilana biha min jami'i hajat wa tutahhirna biha min jami'i syai'at wa tarfa'na biha wa darajat wa tublina biha min ajriyat min jami'i khuradi wa haidi wa talmat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa laqad min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa laqad min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa laqad min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Solihuddin. Selanjutnya memasuki acara inti, dan untuk menghemat waktu langsung saja saya panggil moderator kita pada kesempatan kali ini yaitu Mas Gedwin Satria Wiribaya. Mana Mas Gedwin? Monggo.
Oke, karena Mas Giring sudah berada di tempat, jadi waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Mas. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Langgeng selaku MC di acara kali ini yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ngaji sosiologi dan juga buka bersama. Untuk pada acara yang kali ini, diskusi ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama pada setiap bulan Ramadan. Dan untuk diskusi yang kali ini mengambil tema arah baru paradigma intelektualitas sosiologi Islam Ibnu Khaldun. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gerwin Satria Nirbaya, mahasiswa Sosiologi Agama semester 4. Dan pada diskusi kali ini kita akan diberikan materi oleh Ibu Fitri Rismaning Tias. Kepada Ibu Fitria Rismaning Tias, monggo maju ke depan, Bu. Di sini sebelumnya saya mohon izin kepada teman-teman dan Ibu juga untuk membacakan CV dari Ibu Fitria Rismaning Tias. Ibu Fitria Rismaning Tias MSOS, kelahiran Sukoharjo 27 April tahun 1990. Riwayat pendidikan beliau S1 Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Sosiologi, judul skripsi korelasi kompetensi pendidikan dengan prestasi siswa. Lalu pada pasca sarjananya di Universitas 11 Maret, prodinya jurusannya sosiologi, judul skripsinya tesisnya kapabilitas dan model sosial pengrajin jamu tradisional. Beliau ini merupakan dosen kesayangan mahasiswa sosiologi agama. Untuk kegiatan di luar kampus, beliau merupakan staf ahli di Institut Krisis dari 2017 sampai sekarang. Lalu pengajar tamu sekolah riset dari 2018 sampai sekarang, dan review jurnal Itishal tahun 2020. Untuk nomor teleponnya mungkin bisa minta sendiri, gitu. Arah baru paradigma intelektualitas sosiologi Islam Ibnu Khaldun. Ini memang tema yang menarik ya teman-teman untuk yang kita kaji sekarang. Jadi biar kita tidak salah arah dalam mendalami ilmu sosiologi, terutama sosiologi Islam, dan jika ada yang ingin jawab juga.
Begini teman-teman, sebelumnya ini akan saya sepilkan sedikit dari sosiologi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini banyak yang menganggap bahwa beliau salah satu dari penggagas sosiologi Islam. Banyak pengkaji-pengkaji dari Barat yang mendalami pemikiran-pemikiran dari beliau, karena multidisiplin yang beliau mampu. Ibnu Khaldun merupakan tokoh politik dan juga seorang intelektual kerajaan dari kerajaan Andalusia hingga ke Maroko. Karya beliau yang terkenal adalah Al-Ibrar dan At-Ta'rif, yaitu biografi yang beliau tulis sendiri. Biografinya yang ia tulis sendiri. Hal yang sangat unik. Di dalam Al-Ibrar ini, di bab pertamanya itu ada bagian pertama Al-Muqaddimah, yaitu pendahuluan yang isinya itu bukunya itu halamannya berjumlah 1.500 halaman. Kalau teman-teman ingin beli sekitar 300.000 kalau mau. Di dalam Al-Muqaddimah ini juga di dalamnya itu terkena banyak mengkaji tentang As-Sobiyah dari Ibnu Khaldun. Dari As-Sobiyah sendiri adalah solidaritas masyarakat, dan mungkin secara lebih rincinya akan disampaikan oleh Ibu Fitria Rismaning Tias. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak nervous saya. Soalnya ya pertama-tama terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah mau gitu mengundang saya dan berbagi ilmu. Apalah saya yang pengetahuannya hanya secetek gitu. Secetek gitu. Pengetahuan saya tuh cetek banget sebenarnya. Di sini saya sebenarnya ingin lebih banyak berdiskusi gitu, saling sharing ilmu aja gitu. Karena menurut saya nih ya, kalau memposisikan diri sebagai dosen gitu, belum tentu tuh saya tahu semua tentang misalnya yang namanya keislaman, tentang namanya yang sejarah Islam, tentang namanya kehidupan pondok misalnya. Kan kalau di sini kebanyakan dari kalian kan lulusan dari pondok gitu. Seperti misalnya mas-mas yang di sebelah saya ini, Mas Giring. Ya, lulusan pondok ya Mas ya? Oh iya. Kalau saya lulusan pondok bambu Mas. Rumah makan pondok bambu maksudnya. Iya. Saya mau ngomong apa? Iya, ini temanya berat banget sebenarnya. Berat bagi saya juga. Tapi saya akan membawakannya cara ringan aja. Terus itu tadi yang pertama. Yang kedua ini kayaknya pertama kalinya saya bertatap muka dengan anak-anak semester 2 dan semester 4 kayaknya. Coba mana saya mau lihat yang semester 2, cung tangan. Setelah melihat yang namanya Bu Fitri, apa first impressionnya? Saya lepas maskernya nanti aja buat closing. Enggak, biasanya kalau yang belum ketemu saya atau udah ketemu saya itu pasti kesannya adalah jutek, galak, iya enggak? Iya. Kalau iya juga nggak apa-apa gitu. Emang cetakannya kayak gini Mbak, cetakannya tuh kayak gini. Cetakannya udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Terus apa lagi ya? Itu semester 2, semester 4 berarti yang mana coba? Cung? Semester 4. Ini ayo.
minggu depan UTS ya semester 4. Karena saya mengajar semester 4, kalau semester 2 saya nggak ngajar. Ngajarnya semester 1 dulu, ya toh? Bu Fitri nilainya pelit banget gitu. Iya kan? Iya, karena saya beda, saya sama dengan dosen lain saya beda. Kalau mau dibukain nilainya boleh, ini ada di sini. Kalau ngelihat nilaimu pasti kalian juga tutup muka sendiri gitu. Enggak usah ya. Apa yang ada di siakanmu itu ya udah nikmatin aja gitu. Pada intinya itu sebenarnya bukan nilai asli dari kalian. Itu sudah ada nilai pertolongan, sudah ada nilai kemanusiaan di situ. Nilai belas kasih juga ada di situ gitu. Jadi ya kalau kata Gerwin, sisi humanis saya tuh muncul di situ. Kalau enggak ya animal wildnya saya keluar. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini temanya ngaji ya, kayak apa ya, ini kayak ngaji apa gitu. Kalau saya lebih senang kita belajar bareng aja soal sosiologi gitu, terutama untuk kali ini sosiologi Islam. Saya nanti di sini tidak akan full memberikan tentang Ibnu Khaldunnya, tapi nanti kalau masih ada waktu saya akan sisipkan sedikit tentang sosiologi dari Ali Syahriati. Ada yang sudah pernah dengar? Iya, barusan ya? Ya, jadi nanti semester 4 ini kalau lulus ya, kalau lulus dan bisa ngambil semester 5, kalau lulus, itu nanti akan ketemu dengan sosiologi Islam. Ketemunya ya sama ini lagi gitu. Jangan bosan ya. Silahkan dinikmati gitu. Yang ada ya kayak gitu. Ibarat orang menikah nih, kalian ada yang sudah menikah? Amin. Kalau yang mau ingin berkomitmen secepatnya doakan saja. Amin gitu. Siapa tadi semester 2 ya? Udah mau nikah? Luar biasa. Luar biasa. Ya, ibarat orang sudah menikah itu kan apa pilihanmu, apa yang di depanmu, nikmati, jalani sampai nanti ibadah katanya. Iya katanya, saya juga belum tahu Mbak, saya belum pernah ngerasain soalnya. Kapan ngerasain? Apa? Apa Mbak? Kapan ngerasain Ki? Wallahu alam itu. Saya nggak tahu. Apa yang ada di depan kita nggak akan ada yang tahu. Ya wes, saya mulai saja. Kali ini saya akan membahas Ibnu Khaldun terkait dengan sosiologi Islam. Enggak sosiologi Islam sih, sosiologinya dulu. Jadi Mbak, tolong slide ya. Yang pertama, kita sebelum kenal yang namanya sosiologinya Khaldun, ilmunya Khaldun, saya tuh nggak enak ya duduk kayak gini. Kadang nanti saya berdiri, saya geraknya nggak apa-apa ya. Emang orangnya nggak bisa diem. Iya kan kayak sosiologi, aktif, inovatif, satu lagi apa? Kalau agresif kamu mau tak cakar-cakar mau. Kalau saya di kelas marah-marah tugasnya nggak bener gitu tak cakar-cakar mau. Kalau agresif gitu. Apa sih kalau sosiologi aktif, inovatif? Ayo ketuanya. Ojo teoritis tangan. Kakek teori terus kowe itu. Mumet. Sebelum masuk itu kita harus kenal dulu nih siapa sih Ibnu Khaldun. Kayaknya tadi sama Mas Gerwin sudah sedikit di spill, kalau kata Mas Gerwin di spill out soal si nggak ada. Aduh. Soal si Ibnu Khaldun sendiri. Jadi Ibnu Khaldun ini dia nih lahir di Tunisia, dia di Afrika Utara kalau nggak salah tuh, Afrika Utara, dan dia nih lahir tanggal 27 Mei 1932. Nah, zaman kapan itu saya nggak tahu itu. Abad ke-13 ya berarti ya. Nah, si Khaldun ini dia nih terlahir dari keluarga Andalusia, yang mana kemudian dia bermigrasi ke
Tunisia. Dan Khaldun nih pendidikannya paling utama adalah pendidikan Al-Quran, dan dia belajar juga pada ayahnya. Jadi yang jadi guru pertamanya si Khaldun itu ayahnya, belajar apapun gitu. Nah kemudian selanjutnya Mbak, nah nih kita bicara biografi dulu ya. Secara garis besar bahwa kehidupan Khaldun ini tuh ada 4 fase tuh Mbak. Saya sambil baca nggak apa-apa ya. Jujur saya bikin ini baru selesai tadi jam 10 siang. Soalnya saya harus ngerjain yang paling deadline dulu. Yang fase pertama bahwa fase pertumbuhan studinya dia itu dimulai di tahun 732 Hijriah. Itu kira-kira kalau di Masehi abad berapa ya? Abad berapa? Ada yang bisa ngitung gitu nggak? Anak pondokan? Saya mengandalkan anak pondokan. Hai, Mas yang pakai denim, what's your name? Yang pakai denim. Yang pakai denim siapa? What's your name? Namamu baru? Oh, Bahru. Puasa konsentrasinya tuh jadi nggak 100% gitu. Bahrul semester berapa, Bah? Bah. Kelas apa, Bah? Kelas B. Kemarin dasar-dasar sosiologimu dapat berapa, Bah? Supe itu lupa ya? Balik lagi, saya tuh bisa bahasa daerah, cuman yaitu karena ini datang serombongan, ini kelas apa ya? Ini rombongan Kang Idris. Kita sambil menunggu mereka duduk dulu, soalnya nggak enak kalau baru datang terus kita sambil ngomong. Kenapa ini lama-lama kayak ada apa sih pemisah antara laki-laki dan perempuan gitu sih? Gak apa-apa kali Mbak, kalau saya mah bebas-bebas aja. Sana kalau mau duduk sama cowok duduk aja, nggak apa-apa. Kita kan bukan kelas apa ya yang dipisah cewek cowok tuh ada di iya itu. Iya itu. Saya sambil berdiri ya Mbak, nanti tolong ya. Capek, saya kan gampang capek. Ayo maju ke depan. Datang untuk peserta baru. Tadi semester berapa, Mas? Halo, peserta baru tadi dari semester berapa? Kelas berapa? Kelas apa? Oh, kelas A. Kenapa terlambat?
Hujan? Jalan nggak ramai itu kapan ya? Baiklah, saya lanjutin lagi. Tadi untuk mas-mas dan mbak-mbak, oh masih ada satu rombongan lagi saudara. Kita mulai aja lah, nanti keburu ada break dan lain-lain. Kita lanjutin lagi bahwa tadi kita sudah ngomong pertama kali adalah di biografinya Ibnu Khaldun. Tadi kita membawa dia lahir pada keluarga Tunis, kemudian dia akhirnya juga ikut hijrah keluarganya ke Andalus ya, ke Andalus kan, dan dia nih lahir di tahun 1332 dan pendidikan pertamanya sama halnya seperti kita yang dari keluarga Muslim itu tuh selalu dirujukkan untuk ya udah pendidikan pertama itu adalah pendidikan tentang agama. Next slide mbak. Nah, yang pertama fase kehidupan Ibnu Khaldun ini dibagi menjadi 4 nih. Yang pertama fase pertumbuhan dari studinya dia dimulai bahwa yang pertama ilmu agama itu menjadi pendidikan utama dan pertama bagi si Ibnu Khaldun, dan gurunya pun itu juga ayahnya sendiri, bukan orang lain atau guru-guru di sekolah. Mbak maju mbak. Oke, yang kedua, kemudian ini fase kedua. Nah ini nih udah mulai dewasa kan dia nih udah terlibat dalam dunia politik sampai pada masa bahwa si Ibnu Khaldun ini menduduki beberapa jabatan penting. Pentingnya apa? Oh, dia ternyata jadi Mahkamah Agung waktu itu sempat. Terus langsung ke fase yang ketiga aja. Fase ketiga di sini fase pengabdian kepada kekuasaan di berbagai pemerintahan. Iya, karena dia belajarnya kan banyak ya. Belajar tentang yang namanya ilmu politik iya, ilmu matematikanya juga iya gitu. Dan karena tadi di fase kehidupan sebelumnya dia itu berkecimpung dalam politik, maka di fase ketiga ini dilanjutkan dengan dia menjadi pengabdi atau bahasanya jadi anggota dewannya gitu, anggota dewan dari sebuah pemerintahan di negara sana. Kemudian tidak hanya menjadi anggota dari politik pemerintahan, tapi di masa itu juga di fase ketiga dalam kehidupannya dia juga sambil menulis buku yang oleh banyak orang ini dipuja, diagungkan dan apa ya, bukan disembah. Tadi siapa yang bilang disembah? Itu yang dinamakan dengan muqaddimah. Muqaddimah artinya apa sih? Coba dong kasih tahu ke saya yang belajar agama banyak-banyak ini. Apa coba, siapa yang bisa menjelaskan muqaddimah artinya apa? Awalan atau pendahuluan. Dan isinya apa nanti di slide selanjutnya. Tunggu ya, sabar. Setelah dia merasa jenuh, merasa apa? Kalau di bahasa kalian, kalau kalian udah nggak pengen ngerjain apa-apa, jenuh sama kehidupan kalian sehari-hari kayak gitu tuh kalian sebutnya apa sih? Bad mood, mager, capek. Kalau katanya bidang intelektualnya HMPS, udahlah gitu. Nah, di Ibnu Khaldun ternyata juga mengalami masa kayak gitu. Karena di masa kehidupannya yang ketiga tuh dia mengalami kayak pengkhianatan, kayak macam apa aja ya ini, kayak relasi apa gitu. Pengkhianatan, terus juga tidak dipercayai oleh pemerintahannya sendiri. Maka di fase kehidupannya yang keempat ini dia memutuskan untuk kalau bahasanya anak-anak Korea K-popan di sini ada nggak? Banyak. Paling kencang. Bahasanya hiatus gitu ya. Dia memutuskan untuk hiatus gitu. Memutuskan untuk hiatus
dan fokus pada penulisan buku Muqaddimah ini sendiri. Nah, makanya di fase dia yang keempat ini dia benar-benar hilang dari peradaban yang namanya perpolitikan dan pada fase-fase kehidupan sebelumnya. Next slide. Nah, ini Muqaddimah. Kalau mau beli, kalau kata Mas Gerwin tadi harganya 300 sekian ya Mas Gerwin. Mas Gerwin kayaknya sebagai agennya. Kalau mau beli silahkan nitip. Tebalnya 1.500 halaman lebih. Nah, di Muqaddimah ini disusun berisikan 6 bab. Nah, kayak skripsi loh ini loh, kayak skripsi, kayak tesis, kayak disertasi gitu. Oh, belum nulis skripsi ya, jadi nggak tahu. Nulisnya jurnal ditulisnya juga harus berdasarkan penelitian dulu Mas. Mahasiswa saya, mahasiswa bimbingan saya, itu saya suruh nulis skripsi dulu baru boleh nulis jurnal. Ya. Tapi memang proses ilmiahnya kayak gitu. Bukan yang terus tiba-tiba kamu nulis jurnal. Nanti kalau ditanya datamu mana, transkrip wawancaramu mana, pedoman wawancaranya mana, nggak tahu kan? Ya wis. Jadi Muqaddimah ini berisikan ada 6 bab yang secara keseluruhan memang membahas tentang sosiologi secara umum. Di sana disebutkan ada masyarakat pengembara yang itu sebenarnya nanti akan diklasifikasikan lagi menjadi masyarakat primitif atau bahasa Arabnya tadi apa ya? Saya lupa. Terus kemudian ada kabilah etnis. Di situ bahasanya aneh ya, kabilah dan etnis yang liar gitu. Etnis yang liar tuh kayak etnis primitif gitu kali ya. Nah, di situ nanti yang biasa kita kenal sekarang adalah sosiologi pedesaan. Sebenarnya untuk kalian nih ya, untuk kalian sosiologi agama, sebenarnya mata kuliah sosiologi pedesaan ini juga cocok diberikan kepada kalian dengan tipologi geografis Tulungagung dan demografisnya, kondisi masyarakatnya. Kan kita juga, bukan kita ya, masyarakat Tulungagung. Saya bukan masyarakat Tulungagung. Masyarakat Tulungagung kan juga tidak kota banget, tidak juga yang namanya yang desa banget sih, enggak. Tapi memang mata pencahariannya itu masih ini ya, bertani, terus peternak ikan gitu juga kan, penambang kayak gitu. Nah, itu masih lebih pada ke pedesaan. Wow, motifnya siapa? Terus yang kedua itu ada babnya, ada dinasti kerajaan, terus ada khilafah, kemudian ada pangkat pemerintahan, yang kalau pemerintahan kita selalu identiknya sama politik atau sosiologi politik dan HAM. Itu mata kuliah semester 4, sosiologi politik maksudnya. Wow. Kalau di negeri dan kota ini lebih pada sosiologi perkotaan. Kalian nggak dapet ya? Saya pernah dapat sosiologi perkotaan ini kalau ini. Kalau sosiologi perkotaan nanti bahasnya, ini kita ngomongin sosiologi perkotaan sekarang ya. Itu bahasnya tentang hal yang seru-seru, menyenangkan. Yang dianalisis nanti adalah orang-orang yang pergi ke kafe, ke coffee shop kayak gitu. Orang-orang yang Instagramming, foodstagramming. Tahu nggak foodstagramming? Ya. Dan saya orang desa. Biasanya cewek-cewek nih. Cewek-cewek. Cowok sebenarnya juga ada. Kalau kalian datang ke kafe yang bagus, itu tujuannya nggak hanya sekedar makan kan? Insta story always. Wah, terus status WhatsApp always juga gitu. Jadi foodstagramming itu adalah satu kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara memposting baik itu makanan, minuman ataupun sesuatu yang ada di kafe untuk diupload di media sosial. Nah, di situ nanti dianalisisnya dari pola konsumsinya. Jadi bukan konsumsi yang dilihat tuh makanannya, tapi dari pola perilaku dan gaya hidup. Itu maksudnya gaya hidup.
Itu sosiologi perkotaan. Terus kemudian ada penghasilan dan segala aspeknya. Itu kalau disebutnya sosiologi industri. Nah, kalau sosiologi industri sekarang itu lebih pada gini. Pabrik nih. Pabrik itu hubungannya nanti antara majikan dan pekerjanya, partneran klien, kayak gitu-gitu, nanti sosiologi belajarnya di situ. Terus kemudian nanti melihat bagaimana kebijakan-kebijakan dari sebuah industri atau pabrik itu pada tenaga kerjanya. Kemudian bisa dilihat juga ikatan atau relasi dari pekerja-pekerja ini, membentuk misalnya Ikatan Buruh Indonesia, kayak gitu. Nah, bisa ditelaah dari sosiologi industri. Atau bisa juga industri ini menyebabkan perubahan pola relasi, atau industri menyebabkan perubahan pola perilaku di sekitar tempat industri itu sendiri. Misalnya nanti muncul pemukiman apa ya, kalau kontrakan semi permanen kayak gitu kan, biasanya kalau pekerja-pekerja yang tempatnya jauh mereka ngontrak kan di situ. Terus selain itu juga nanti bisa juga akan menimbulkan dampak ekonomi, misalnya karena ada pabrik di situ, ada pekerja karyawan yang kalau istirahat harus keluar makan, muncullah pedagang-pedagang di sekitaran situ. Nah, itu sosiologi melihatnya, mengcapture-nya tuh, memotretnya kayak gitu. Terus selanjutnya Mbak, nah, Muqaddimah ini saya baca aja ya. Muqaddimah ini merupakan konsep dan teori terbesar yang telah memberi pengaruh dan inspirasi besar terhadap para intelektual Barat dan Islam dalam bentuk peradaban. Tadi kayak yang dibilang Mas Gerwin, bahwa sebenarnya Ibnu Khaldun ini jauh lebih di depan, kayak slogannya Yamaha ya. Selalu di depan, lebih jauh di depan duluan dibandingkan ilmuwan-ilmuwan Barat. Kayak misalnya si Ibnu Khaldun yang sebenarnya dia dikatakan sebagai bapak sosiologi kan, tapi kita lebih mengenal bapak sosiologi itu siapa? Siapa? Coba saya pengen dengar bacanya siapa? Salah satu coba, siapa yang mau? Tak kirimin pulsa 5.000 Buat telepon aja. 5.000 Mas, THR saya belum keluar soalnya. Siapa? Ya kan saya bilangnya satu, berarti angkat tangan. Kalau gini saya nggak ini kan. Siapa? Ayo, angkat tangannya. Saya nggak minta angkat kaki loh, angkat tangan. Lumayan loh, 5.000 atau 10.000. Naik. Gimana ceritanya ini? Bicaranya ngasih pulsa. Karena kayaknya kalian tuh harus ada reward and punishment gitu. Nah, sekarang saya kasih rewardnya dulu. Dikasih reward aja nggak ada yang mau berpartisipasi, coba. Siapa yang mau? Ayo. Mbak. Salah nggak apa-apa. Iya, salah nggak apa-apa. Manusiawi loh, salah. Ayo, siapa? Bapak sosiologi, Mbak. Bapak sosiologi. Sadar. Dari panitia mungkin? Siapa? Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya. Sebelum saya suruh angkat kaki, maksudnya pergi dari sini gitu. Siapa Mbak? Bagus, nanti setelah ini temuin saya Mbak, saya kasih pulsa. Auguscom, bacanya Auguscom ya, jangan August Comte, Auguste Comte, jangan. Nah, itu kalau di Auguscom dia kan punya yang namanya 3 tahap perkembangan masyarakat. Siapa yang ingat nih? Saya kasih lagi deh. Ayo. Jangan ngelihat handphone, tapi jangan Google. Ayo sama dari cowok nih.
Semester 2 biasanya fresh-freshnya karena semester 1 dapat ini nih, apa namanya, dasar-dasar sosiologi. Sultan. Sultan Rafiki. Yang pakai batik, oi. Sini. Kam. Kau. Ya Allah. Agus kacau. 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Auguscom. Apa coba? Apa coba? Siapa namamu? Ferry. Ferry. Pakai Mariadi enggak? Ya enggak bisa pakai. Ferry dari mana? Dari Sendang. Sendang itu di mana ya? Di gunung. Gunung. Tulung Agung. Ya. Oh, Tulung Agung. Kelas A, B atau C? Kelas B. Kelas B. Ayo sekarang dijawab, kan kemarin di semester 1 saya sudah menyampaikan mata kuliah dasar-dasar sosiologi, yang mana itu bicara tentang lahirnya sosiologi itu karena apa, tokoh-tokohnya siapa, dan tiap tokoh pasti punya karakteristik teori tersendiri gitu. Silakan Mas Ferry, kalau 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Kom apa aja? Lupa Bu. Yang tahu Depa itu. Kamu masuk sosiologi karena keinginan hati sendiri atau aku asal kuliah nih UIN aja gitu? Ya. Bu, apa tuh karena ya keliru. Udah karpo ya. Udah keliru berarti. Siapa teman yang pingin kamu mintai bantuan? Yang saya minta bantuan ya Depa itu. Pinter kan, paham. Ini Depa, ya Depa. Ini kayak kuliah loh saya. Gak apa ya Mas moderator, kita belum ke Ibnu Khaldunnya lagi. Yo. Saya juga lupa, Bu. Astagfirullahaladzim. Mungkin Sadam lebih paham, Bu. Sadam. Mana yang namanya Syadam? Sadam. Mana? Kamu udah nggak main film petualangan Sherina ya? Oh, nggak ada yang tahu. Sadam. Dari Romero tuh jadi Sadam. Mana mic-nya? Ayo, apa dijawab? Itu teologi, positivisme sama metafisik. Bagus. Nanti habis ini temui saya kasih pulsa Mas. Sini mic-nya. Nah itu sih siapa tadi? Auguscom terkait dengan perkembangan masyarakat. Saya jadi lupa. Saya ngelihat mendung tambah gelap gitu. Tambah gelap ya. Terus kita balik lagi ke Muqaddimah tadi, sebuah buku yang memang jadi momentum dari si Ibnu Khaldun untuk bisa kayak ngasih lihat dunia. Ini adalah salah satu tulisanku yang berisi tentang sosiologi dan ilmu lainnya, tapi kebanyakan memang didominasi oleh ilmu sosiologi itu sendiri. Di dalamnya juga tidak menutup kemungkinan adanya ilmu-ilmu lain, misalnya kayak politik, terus kemudian geografis gitu juga ada. Nah, oleh salah satu tokoh yang namanya Charles Asawi, dia bilang bahwa di situ Asawi mengatakan bahwa Ibnu Khaldun ini adalah orang yang dengan jelas mengatakan bahwa masyarakat itu tidak statik, nggak diem aja gitu. Masyarakat tuh nggak cuma diem di tempat, tapi masyarakat ini berubah dalam bentuk-bentuk sosial dan selalu berkembang. Kan gitu toh. Kalau dulu masyarakatnya kita itu dalam bentuk masyarakat primitif, atau yang sering disebutnya kalau desa itu selalu identik dengan primitif gitu. Tapi
Seiring dengan kemajuan zaman, perubahan waktu, kemudian pola pikir manusia, ditemukannya listrik, kemudian ditemukannya apalagi mesin, terutama ya waktu revolusi industri kan ketemu mesin tuh. Maka di situ mulailah pengetahuan manusia itu berkembang. Dari situ perubahan juga diikuti oleh masyarakatnya. Jadi mulai dari pengetahuan dulu, baru diikuti dari masyarakat itu sendiri. Next Mbak. Ini nanti break sholat jam berapa? Ini gimana ceritanya sih? Oke, saya lanjutkan. Nah, bagi Ibnu Khaldun, ilmu itu merupakan segala kumpulan pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah sosiologi itu sendiri. Seperti yang saya bilang, muqaddimah tadi. Ibnu Khaldun sendiri juga mengatakan bahwa interaksi sosial ini menumbuhkan peradaban karena manusia itu sadar bahwa manusia ini sebagai makhluk sosial yang secara natural itu membutuhkan yang namanya interaksi. Kamu manusia butuh interaksi dengan manusia lain nggak? Misalnya nih kalau anggaplah kalian di dalam kamar sendirian di kos gitu, kalian masih tetap butuh interaksi nggak? Butuh nggak? Butuh nggak? Butuh. Baik itu interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Langsung ya tinggal ketemu aja. Tapi kalau nggak langsung kan kalian bisa lewat. Misalnya sekarang banyak media sosial toh, Telegram juga bisa, chatting atau video call atau apa lagi? Zoom gitu. Jadi pada intinya kebutuhan manusia secara natural itu tidak hanya pada kebutuhan sandang pangan papan aja untuk bertahan hidup, tapi ternyata kebutuhan untuk bertahan hidup itu juga ada interaksi di dalamnya. Karena setiap pemenuhan kebutuhan pasti memerlukan yang namanya interaksi. Misalnya lapar di rumah pesen Grab, bukannya itu juga ada interaksi di situ, ya kan? Next slide Mbak. Baik, nah ini masuk pada pemikiran sosiologinya Ibnu Khaldun. Jadi yang pertama, Ibnu Khaldun ini lebih dikenal sebenarnya sebagai filsuf dan ahli sejarah serta sosiologi. Nah kenapa? Karena waktu itu Ibnu Khaldun tuh lebih banyak memperhatikan masyarakat. Masyarakat yang diperhatikan oleh Ibnu Khaldun ini tuh nanti kita bedakan menjadi dua. Ada badawah dan hadaroh. Badawah dan hadaroh apaan coba? Siapa yang sudah tahu? Kok mahasiswa aku malas belajar ya? Ada yang tahu nggak badawah dan hadaroh? Badawah hadaroh. Ayo, siapa yang sudah pernah baca tentang badawah dan hadaroh? Badawah hadaroh. Ada? Ya wes, saya lanjutin aja Mbak. Nah, sebelum masuk ke badawah dan hadaroh, ternyata di dalam badawah dan hadaroh itu sendiri ada yang namanya asyabiyah. Tadi yang disebutkan sama Mas Gerwin. Konsep yang paling terkenal dari Ibnu Khaldun ini adalah konsep asabiyah. Kalau nanti di sosiologi Barat tuh nanti juga ada lagi. Konsep asabiyah ini adalah secara etimologis itu berasal dari kata asyaba. Bener ya bacanya? Asyaba ya. Asyaba atau asyaba yang artinya adalah mengikat. Maka secara fungsional kalian kayak tawon di situ. Ini loh, longgar banget sini. Sepatumu baru gitu, nggak mau dilepas. Nah, makanya biasanya kalau sepatunya baru tuh eman-eman gitu, mau dilepas gitu.
takut kotor, takut keinjak-injak gitu. Hayo sini, panitianya sudah menyediakan tempat seluas ini, masa nggak mau ditempatin, kasihan tahu. Tadi katanya juga bocor gitu, terus udah dibener-benerin. Ya Allah, pindahnya cuma 5 cm mas. Ini loh di sini, saya nggak gigit mas, saya nggak gigit. Saya lanjutin. Tadi adalah asyaba yang artinya itu mengikat. Dan secara fungsional, asyabiyah ini menunjukkan pada ikatan sosial. Ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Berarti asabiyah ini adalah konsep sosiologinya berupa, itu loh jelas banget, berupa ikatan sosial. Asabiyah itu ikatan sosial. Nah, selain asabiyah ini adalah ikatan sosial, ternyata asabiyah juga dikenal dengan solidaritas sosial, karena dalam solidaritas tentu di situ akan punya ikatan atau jaringan atau relasi yang kuat antar sesama anggota di dalam kelompok sosial itu. Selain itu, asabiyah dipahami sebagai solidaritas sosial dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan, dan persatuan kelompok. Kalau solidaritas sosial, tokoh sosiologi barat mana yang mencetuskan tentang solidaritas sosial? Ayo, siapa? Hello? Anybody at ini apa namanya? Anybody at gazebo? Ini ada manusia banyak, bisa jawab nggak? Kalau dalam sosiologi barat, asabiyah ini tokohnya siapa yang pencetusnya? Asabiyah atau solidaritas sosial? Siapa? Emil Durkheim, benar. Siapa namamu? Randy. Kelas? Berarti tadi ada 1, 2, 3, nanti datang ke saya ya. Datang ke saya. Kalau Emil Durkheim ya, solidaritas sosialnya Durkheim ada berapa mas? Kalau yang mekanik itu yang gimana? Kalau yang mekanik yang bukan mesin lah ya, bukan mesin. Mekanik Oke. Kalau mekanik itu lebih pada ikatan sosial karena adanya persamaan nasib, misalnya persamaan nilai-nilai yang dianut, terus kemudian adanya ikatan batin atau kekeluargaan. Itu biasanya banyak kita temukan di masyarakat-masyarakat pedesaan. Balik lagi ke situ. Terus kalau solidaritas organik, Mas Randy, tadi kan kalau mekanik sudah saya kasih clue-nya. Kalau organik yang kayak apa? Coba. Ini macam ujian ini kayaknya. Kalau organik, kalau tadi di mekanik adalah mereka yang berkumpul karena kesamaan nilai normanya, kesamaan karena punya hubungan kekerabatan. Terus juga karena misalnya adanya kesamaan nasib, sama-sama di perantauan gitu misalnya. Organik kebalikannya. Berarti ikatan sosial atau solidaritas yang dipunya itu sifatnya hanya berdasarkan kepentingan. Temporary. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa komunitas kota, komunitas orang-orang kota nih yang ada di kota sono, yang seringnya disebut mereka dengan solidaritas sosial organik, ini juga tidak menutup kemungkinan ada sisi solidaritas mekanik di dalamnya. Atau juga sebaliknya, di solidaritas mekanik di masyarakat desa itu juga terdapat solidaritas organik di situ. Karena sekarang kita membedakan kota dan desa tuh, masyarakat kota dan desa tuh sekarang agak rancu.
Urban, suburban, and rural itu sekarang agak susah. Kalau urban, rural itu lebih pada gaya hidupnya, kemudian pola pikirnya kayak gitu. Orang desa kan sekarang juga gaya hidupnya bukan desa lagi, tapi kalau desa, misalnya desa TKI gitu, lah rumahnya mewah semua, tingkat 3, tingkat 4, 5, 7 apartemen kali ya kayak di situ. Jadi sekarang sudah agak beda dan transformasinya sungguh sangat luar biasa. Oke, iya Mbak di situ. Nggak kelihatan ya, digedein bisa nggak Mbak? Saya harus maju nih. Oke. Tadi kan solidaritas. Maaf ya kameramen yang profesional kan gitu ngikutin artisnya kemana-mana. Kan gitu. Balik lagi pada solidaritas sosial yang namanya asabiyah tadi. Bahwa asabiyah yang dikemukakan oleh si Ibnu Khaldun itu tuh dibagi jadi 5. Yang pertama, asabiyah misalnya nih si Randy adalah keturunan Raja Siliwangi misalnya ya, misalnya tapi karena tingkah lakunya yang memang melanggar norma kerajaan Siliwangi atau kerajaan di Jawa Barat sana tuh, maka si Randy ini dikeluarkan dari terah keturunan itu atau dia keluar secara sendirinya gitu. Jadi asabiyah ini tuh asabiyah yang ikatannya agak jauh lebih menurun dibandingkan si asabiyah yang kekerabatan. Coba deh kita bayangin skalanya adalah asabiyah kekerabatan ini skalanya 5, kan paling kuat ya, paling kuat tuh 5. Kalau dia asabiyah yang persekutuan maka dia turun jadi scale-nya adalah 4 gitu. Kemudian ada yang 3 itu asabiyah kesetiaan. Ini tuh hampir sama dengan yang persekutuan, tapi ada bedanya di sini karena kondisi-kondisi sosial tertentu. Misalnya ya tadi misalnya si Randy menikah dengan suku lain atau apa kayak gitu. Nah itu nanti dia sudah masuk pada asabiyah kesetiaan. Kemudian jadi kemudian asabiyah, suara saya kedengeran ya? Dengar. Asabiyah yang keempat itu ada asabiyah penggabungan. Yang ini terjadi karena larinya seseorang. Ini tuh drama banget ya kalimat-kalimatnya. Saya baca di bukunya juga drama banget. Nggak kelihatan ya. Ini tuh asabiyah yang terjadi karena larinya seseorang atau keluarnya seseorang dari kaum atau dari sukunya ke suku lain. Jadi misalnya kalau saya lari ke suku Jawa, terus lari ke Kalimantan ya, atau ke suku Dayak, suku Bugis, itu asabiyah. Otomatis di situ kan saya solidaritas saya dengan suku saya itu kan mulai berkurang ya. Bisa dipahami? Terus ini yang paling rentan di asabiyah yang kelima, yaitu asabiyah perbudakan. Nah kalau asabiyah perbudakan ini dia nih ya terbentuk karena memang kumpulan dari budak-budak. Pekerja yang menggunakan